Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita sudah sampai pada penilaian tengah semester ganjil. Untuk kali ini kita akan membahas atau akan ada soal-soal tentang penilaian semester ganjil untuk paket yang pertama. Jadi nanti ada paket pertama dan paket yang kedua. Paket yang pertama akan kita bahas, akan kita berikan pada minggu ini. Untuk paket yang kedua akan kita berikan pada minggu depan. Untuk penilaian semester ganjil ini soalnya ada 30 dan pilihan ganda semua. Oleh karena itu silakan disiapkan alat tulisnya. Oke ya, kita mulai, silakan disimak. Soal yang pertama, arti dari surat Al-Kafirun adalah A. Orang-orang kafir, B. Waktu subuh, C. Demi waktu, D. Orang-orang munafik. Silahkan dikerjakan. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu surat Al-Kafirun termasuk urutan surat yang ke titik-titik. Jadi Al-Kafirun itu urutan surat yang keberapa? Apakah A. urutan surat yang ke-5, ataukah B. urutan surat yang ke-6, ataukah C. urutan surat yang ke-109, ataukah D. urutan surat yang ke-113. Ya, urutan surat Al-Kafirun dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Nomor 3 ada ayat wala antum abiduna titik-titik. Ini kalian disuruh untuk meneruskan apakah terusan dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu mata butun. Pilihan yang B ma'abud. Pilihan yang C ma'abattum. Dan pilihan yang D waliyatin. Itu. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Di bawah ini adalah huruf yang dapat bersambung di tengah adalah. Jadi di bawah ini nanti huruf-huruf yang bisa disambungkan di tengah. Apakah A. huruf fa, ataukah B. huruf ro, ataukah C. huruf wawu, ataukah D. huruf dal? Silahkan dipilih. Selanjutnya soal nomor 5. Lafal di bawah ini yang mengandung hukum bacaan qalqalah. Ya, jadi di bawah ini mengandung hukum bacaan qalqalah. Apakah A. Al-Kafirun, ataukah B. A'bud, ataukah C. Antum, ataukah D. Ya ayyuha? Silakan dipilih. Kita lanjutkan soal yang nomor 6. Arti dari surat Al-Kafirun ayat kedua adalah, jadi Al-Kafirun ayat kedua itu artinya apa? Yang pertama, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Ataukah yang B, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ataukah C, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ataukah D, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Arti dari Al-Kafirun ayat 2 loh ya. Kita lanjutkan selanjutnya nomor 7. Ini merupakan arti dari surat Al-Kafirun. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, arti itu merupakan surat Al-Kafirun ayat yang keberapa?
yang bunyi artinya seperti di atas tadi. Apakah A ayat yang kedua, ataukah B ayat yang ketiga, ataukah C ayat yang keempat, ataukah D ayat yang kelima? Silakan dikerjakan. Kita lanjutkan nomor 8. Yang disembah oleh orang kafir Quraisy adalah titik-titik. Mudah ini. Yang pertama, Allah. Yang kedua, matahari. Pilihan yang C, berhala. Pilihan yang D, setan. Jadi orang kafir Quraisy itu menyembah siapa? Kita lanjutkan nomor 9. Dalam hal akidah dan ibadah, kita tidak boleh titik-titik kepada orang lain. Yang pertama, pilihannya adalah memaksa. Yang kedua, B, menghargai. Yang C, menghormati. Yang D, toleransi. Oke. Kita lanjutkan soal yang nomor 10. Bunyi dari surat Al-Kafirun ayat 5. Di Al-Kafirun ayat 5 itu bunyinya bagaimana? Pilihan yang pertama, wala ana abidum ma'abattum. Pilihan yang B, la a'budu ma ta'budun. Pilihan yang C, wala antum abiduna ma a'bud. Dan pilihan yang D, lakum dinukum waliyadin. Silakan dipilih. Kita lanjutkan soal yang ke-11. Sekarang ganti tentang iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Sangat mudah. Pilihannya adalah A, 6, B, 5, C, 4, D, 3. Tinggal memilih. Kita lanjutkan soal nomor 12. Yang mengetahui datangnya hari kiamat adalah siapa? Jadi yang mengetahui hari kiamat itu siapa? Apakah yang pertama Allah dan malaikat? Apakah pilihan yang B Allah dan para rasul? Apakah pilihan yang C Allah saja? Atau pilihan yang D iblis saja yang mengetahui datangnya hari kiamat? Kita lanjutkan nomor 13. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di titik-titik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi manusia itu dikumpulkan di mana? Yang pertama dikumpulkan di surga, atau pilihan yang B dikumpulkan di neraka, atau pilihan yang C dikumpulkan di padang mahsyar, atau yang D di alam kubur. Silakan dipilih. Soal selanjutnya yaitu nomor 14. Hancurnya sebagian alam itu disebut titik-titik. Jadi yang hancur hanya sebagian saja. Apakah A, kiamat besar, ataukah yang B, kiamat sugro, atau yang C, kiamat kubro, atau yang D, kiamat akbar? Ya, tinggal memilih. Kita lanjutkan nomor 15. Dapat separuh ya, nomor 15. Kiamat kecil ada juga yang disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Di antaranya titik-titik. Jadi ini yang diakibatkan oleh ulah manusia. Apakah A yang pertama itu tsunami? Pilihan B
tanah longsor. Pilihan C, gempa bumi. Pilihan D, gunung meletus yang disebabkan karena ulah manusia apa? Kemudian soal nomor 16. Pada hari kiamat nanti, seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang. Hari penimbangan amal ini disebut juga titik-titik. Jadi hari penimbangan amal itu nama lainnya apa? Pilihan yang A, yaumul mahsyar. Pilihan yang B, yaumul hisab. Pilihan yang C, yaumul mizan. Pilihan yang D, yaumul jaza. Tinggal memilih juga. Kita lanjutkan nomor 17. Pada hari kiamat, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang disebut titik-titik. A, yaumul mahsyar. B, yaumul hisab. C, yaumul mizan. D, yaumul jaza. Silakan dipilih. Selanjutnya nomor 18. Salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya dua suku yang merusak. Salah satu suku tersebut adalah suku titik-titik. Jadi suku yang merusak yang datangnya hari kiamat itu suku mana? Apakah A, suku Quraisy, ataukah B, suku Ma'juj, ataukah C, suku Israel, ataukah D, suku Dajjal? Kira-kira mana? Kita lanjutkan soal nomor 19. Jika akan datang hari kiamat, matahari terbit dari titik-titik. Sangat mudah. Pilihannya A, timur. B, barat. C, utara. D, selatan. Soal selanjutnya nomor 20. Yang bukan termasuk hikmah beriman kepada hari kiamat. Ingat yang bukan ya. Apakah A, bertambah yakin atas kekuasaan Allah? Ataukah B, bertambah semangat dalam melakukan kebaikan? Ataukah C, menghindari perbuatan yang dilarang Allah? Atau D, tidak menunda-nunda berbuat jahat? Kita lanjutkan nomor 21. Ini ganti pembahasan lagi. 21 pertanyaannya adalah jumlah nama-nama Allah yang baik itu ada berapa? Yang pertama pilihannya A ada 2, B ada 4, C ada 10, D ada 99. Tinggal memilih. Selanjutnya nomor 22. Allah mempunyai Asmaul Husna As-Somad yang terdapat dalam surat titik-titik. Jadi As-Somad itu terdapat pada surat apa? Apakah A, surat Al-Lahab ayat 1, atau B, surat An-Nas ayat 2, C, surat Al-Ikhlas ayat 2, dan D, surat An-Nasr ayat 1. Silahkan dipilih. Nomor selanjutnya, nomor 23. Di bawah ini yang termasuk penerapan sifat as-somad dalam kehidupan sehari-hari kecuali, berarti yang tidak ya ini. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat meminta. Pilihan yang B, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Pilihan yang C, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
Pilihan yang D, berusaha membantu teman di rumah maupun di sekolah. Tinggal memilih juga. Kita lanjutkan soal nomor 24. Ini ada ayat. Bunyi ayatnya adalah Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ayat tersebut merupakan dalil dari Asmaul Husna apa? Apakah Al-Baqi atau pilihan yang B Al-Muqaddim atau pilihan yang C Al-Muqtadir atau pilihan yang D As-Somad? Tinggal memilih. Nomor selanjutnya yaitu nomor 25. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, manusia tidak boleh titik-titik. Apakah A, bersyukur, B, takabur, C, rendah hati, atau D, tawadhu? Bisa langsung dipilih. Nomor selanjutnya, nomor 26. Arti dari Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah A, Maha Penolong, B, Maha Kuasa, C, Maha Mendahulukan, D, Maha Kekal. Nomor 27. Orang yang berjiwa sosial adalah pengamalan dari Asmaul, ya ini Asmaul ya, Asmaul Husna. A, Al-Baqi, B, Al-Muqaddim, C, Al-Muqtadir, D, As-Somad. Jadi pengamalan Asmaul Husna apa tentang jiwa sosial. Kita lanjutkan nomor 28. Di bawah ini yang termasuk penerapan dari sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari kecuali berarti yang bukan. A, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. B, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. C, tidak menunda-nunda pekerjaan. D, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Soal nomor 29. Allah tidak akan rusak dan tidak akan mati selamanya. Nah, ini tulisannya ada yang keliru ya. Allah tidak akan rusak dan tidak akan mati selamanya. Karena Allah mempunyai Asmaul Husna titik-titik. A, Al-Baqi, B, Al-Muqaddim, C, Al-Muqtadir, D, As-Somad. Tinggal memilih. Allah tidak akan rusak itu Asmaul Husnanya apa? Soal yang terakhir yaitu soal nomor 30. Ahmad adalah siswa yang dermawan. Setiap hari uang sakunya selalu disisakan untuk dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang kurang mampu. Sikap Ahmad ini merupakan penerapan Asmaul Husna apa? Apakah A, Al-Baqi, atau B, Al-Muqaddim, atau C, Al-Muqtadir, atau D, As-Somad? Sudah sampai 30. Soal sudah habis dan semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Oke ya, sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.